kembali lagi di Tonight Show. Dan kita masih bersama Bintang dan juga ada Semi ya. Calontong sebentar ya, nanti kita Kita lanjutin lagi nanti ya. Gue pengen nanya satu hal, terutama buat Semi sih yang sering membawakan materi politik, menyinggung beberapa ya partai mungkin atau anggota-anggota di sana, bahkan mungkin presiden. Lu nggak takut? Gue latar belakangnya dulu aktivis 98 ya. Oke. Jadi kalau dulu aja kita pernah, dulu tuh gue anggap sebenarnya gue stand up comedian pertama di Indonesia. Karena? Karena 98 tuh ketika gue orasi, gue anggap waktu itu stand up comedian. Oh, lu sempat orasi waktu itu? Iya, waktu itu beat gue itu, materi gue tuh turunkan Soeharto. Oke. Turun beneran dia. Tapi orang orasi kan semakin semangat membara. Iya. Kita harus jadi, wah kalau dia, Turunkan Jadi Soeharto, ketawa. turun beneran. Gue kenapa dia turun nggak tahu, padahal kita main-main. Bapak Kenapa tuh Pak? pernah diapain sama demo nih? Kok Kok diapain sama sama demo? Pernah ikutan demo? Bukan maksudnya pernah jadi aktivis juga? Aktivis enggak pernah. Tapi pernah mengkritisi pemerintah lewat stand up komedi ini? Pernah. Terus nggak takut juga? Selama itu bener kenapa takut gitu aja. Kan ada ngomongnya sesuai fakta dong, nggak Ya. fitnah. Tapi lo pernah ditegur gak sih, Sam? Enggak kalau gue justru karena Secara langsung gitu sama penonton ataupun kalau orang yang penonton lo ada, singgung? tapi orang yang bersangkutan justru gini loh, politisi sekarang justru agak takut kalau kita ngomong sesuai fakta. Kalau dia misalnya mau somasi kita, malah dia, oh berarti bener nih orang ini nggak bisa dikritik gitu, ya kan? Jadi kita nggak usah takut sebenarnya. Tapi kalau misalnya mengkritik, kayak misalnya lah bercandain pejabat-pejabat gitu. Kan misalnya ya nyela apa gitu, gimana? gue selalu berdasarkan fakta sih, misalnya Ruhut pernah ngomong gini, gue bahas tentang omongannya karena memang ada link beritanya juga dia pernah ngomong gitu seperti itu. Jadi benar-benar real ya? Real gitu. Soalnya kan gue juga pernah baca ada beberapa stand up komedi yang akhirnya dihukum gitu. Bermasalah karena dengan hukum lah. bermasalah sama Ya, hukum. ada. Nah, silakan Hestis tolong dibacakan info-infonya aja. Siapa aja stand up komedian yang pernah dihukum? Ya, ini adalah beberapa stand up comedian yang terjerat masalah hukum ketika mereka menyampaikan komediknya tapi beririsan mungkin dengan orang-orang yang banyak tersinggung. Nah, yang pertama itu ada Lee Chon Hong, komedian wanita asal Korea Utara. Itu dikirim kerja paksa di sebuah tambang batu bara lantaran membuat lelucon satir tentang negaranya. Dia menyindir rezim Kim Jong-un dan pemerintahannya. Tapi memang di Korea Utara sana itu sangat ketat sekali ya untuk segi pemerintahannya pun. Jadi kalau pun bercanda seperti itu pastilah. Potongan langsung rambut diciduk. aja harus Sama. sama Segala macamnya sama harus presidennya. tertata. Ternyata Cewek, cowok? ada yang kena juga. Jadi susah untuk mungkin stand up comedian untuk berkomedi di Korea Utara. Berikutnya ada Yosawaris Chuklom, komedian asal Thailand yang memiliki nama panggung Jeng Dok Chik. Dijatuhi vonis penjara oleh pengadilan Thailand karena ia menghina kerajaan Thailand. Karena di Thailand itu sangat tidak boleh orang untuk menghina kerajaan beserta turunan-turunannya. Iya kan? Ada Christophe Aleveque. Ini seorang komedian asal Prancis yang bernama Christophe Aleveque. Didenda oleh pengadilan Paris karena menghina Zinedine Zidane yang merupakan mantan pesepak bola pahlawan Prancis di Piala Dunia 1998. Christophe itu diharuskan untuk membayar 5.000 euro karena telah merusak nama baik sang profesor. Jadi Zidane. Nggak boleh, ternyata Itu pahlawan itu. menghina itu Carlin. pahlawan bola. Berikutnya ada George Carlin. George Dennis Patrick Carlin atau yang lebih dikenal dengan nama George Carlin. Itu dikenal sebagai seorang stand up comedian yang sering mengangkat topik-topik politis. Observasi terhadap tata bahasa, psikologi, agama, dan banyak topik-topik tabu lainnya. Carlin itu pernah dipenjara karena salah satu materinya yang berjudul The Seven Words You Cannot Say on TV. Ia ditangkap pada Juli 1972 di Milwaukee Summerfest. Jadi karena salah satu materi stand up-nya dan akhirnya dia ditangkap. Itu mungkin tahun 70-an memang masih ketat kali ya untuk Flower orang-orang Generation berkomedi. udah Enggak, kalau di Amerika tuh ada namanya seven word yang memang nggak boleh Nggak diucapin boleh di TV, tapi dia sengaja nantang ucapin di TV Oke. gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia Sarah kali. Iya. Tidak boleh ngebahas Sarah. Iya. Sebagainya disucapin sengaja. Oh itu sama dia. kata, gitu, kata iya iya. Seven iya. words. Oke, Dia Hesti, malah thank you nyebutin. informasinya. Oke, thank you. Sen, kalau soal Sarah sendiri, sering sekali beberapa komik gua nonton masih mengangkat hal itu. Itu sebenarnya lumrah atau itu kan hal yang sangat-sangat sensitif? Kalau menurut gue sih Sarah itu boleh diomongin.
yang salah tuh kan ketika kita menjelekkan Sarah gitu kan. Tapi kita mengangkat Sarah untuk membuat cair tuh malah bagus gitu. Misalnya ada teman gue Cina tuh, ya Tionghoa ya. Sekarang harusnya Tionghoa ya. Jadi pacar Cina tuh makanan harus pacar Tionghoa. Pacar Cina. Itu mengangkat tentang kecinaannya dia justru untuk blend masyarakat tahu nih, ini budaya Cina seperti ini, nggak masalah kalau menurut gue. Ya, betul. Yang susah tuh, yang salah tuh ketika lo menjelek-jelekan gitu. Oke. Tapi kalau banyak sebenarnya jokes agama tuh yang ada pendeta begini, ada Pak Haji begini, itu sebenarnya lucu loh. Lucu. Bahkan zaman dulu Dono Kasino Indro di radio di tape-nya mereka itu banyak loh jokes tentang surga apa. Nggak tahu sekarang orang kok lebih sensitif. Orang dulu lebih nerima sebenarnya. Bolasan orang dulu. Oke, baiklah, tapi sekarang ini kita mau tantang lagi ya. Ya, Tantangannya saatnya nggak cuma untuk satu ya. Hah? Tantangannya nggak cuma satu. Oh iya dong. Ditantang mulu nih. Ini Iya saya dong. suka di sini nih. Saatnya untuk Tonight's Challenge lagi. Masuk ke daerah challenge-nya. Esti sedih dulu ceritanya. Oh, iya. Kita sedikit. Dihibur. Nah, dia akan dihibur oleh Bintang dan Semi. Baiklah. Sudah ada dua stand up komedian, dua komik yang akan menghibur seekor wanita cantik di sini yang lagi bersedih karena lagi berantem sama suaminya. Jangan Pak, maksudnya saya. Ceritanya. Iya. Silakan kita sweet dulu, siapa yang akan mulai terlebih dahulu? Nah, nanti gua. Ya. Perasaan sama-sama. Oh, sama ya? Nunjuknya dia kayak jempol. Ya udah nggak apa-apa, lo mulai dulu. Tidak ada waktunya, sesuai dengan materi aja. Oke. Silakan. Nanti di-cut. Tepuk tangan lo buat Bintang. Selamat malam Mbak Esti. Malam. Malam. Ditolak cinta itu sakit. Tapi lebih sakit lagi apa? Main futsal terus gua kena bola. Bola golep lagi. Kan main futsal. Ya, sakit memang ya. Tapi lebih sakit lagi apa? Digigit harimau. Cobain aja. Mending gitu ya, digigit harimau langsung mati, ini enggak. Gigit harimau tuh dinyot-nyot dulu. Kayak makan tebu. Ya, mati enggak geli. Geli campur merinding. Gua tuh sama mama gua tuh sayang. Tapi di rumah itu suka berantem rebutan remote TV. Waktu itu gua nonton bola, Juventus lawan AC Milan featuring Semen Padang. Itu remote-nya hilang diumpetin. Remote-nya ketemu, TV-nya hilang. TV-nya ketemu, antena hilang. Antena ketemu, mamah gua hilang. Udah hilang bawa remote lagi. TV ketemu. Ribet amat hidup lo ya? Iya. Ribet amat ya? TV ketemu, semua ketemu, mati lampu. Lampu nyala, yes. Bolanya habis. Itu sama kayak kita jatuh ke timpa tangga. Mau bangun digigit anjing. Kabur keluar malah diserempet beca. Mau marah tampak tukang roti, sakit. Mau berobat, dokternya meninggal. Kita pulang, dokternya hidup lagi. Sampai rumah mama gue hilang lagi. Udah hilang bawa remote lagi. Itu yang dinamakan callback ya? Iya. Itu yang dinamakan callback. Wah, mulai paham saya. Oke, Jadi mau selanjut. coba nih. Aku udah mulai seneng loh. Udah mulai ya? udah, saya nggak usah kalau gitu. Selain seneng aku juga nafsu gitu. Kok jadi nafsu? Gak tahu. Ya kan aku jadi mau nafsuin suamiku. Oh, sekarang saatnya untuk Semi Not a Slim Ball. Kalau gua biasanya gayanya dipegang ya. Selamat malam. Kalau gua tuh sekarang lagi tour ya keliling Indonesia gitu. Kalau gua keliling Indonesia itu gua mulai dikenal sekarang sebagai stand up comedian. Tapi banyak yang nggak tahu namanya. Jadi kalau gua ke mall tuh rata-rata ibu-ibu udah mulai ngenalin, tapi cuman gitu doang. Nggak tahu namanya gitu. Paling gua dikenal sebagai Mas Stand Up Comedy. Oh, Mas Stand Up. Mas Stand Up Comedy. Bagus, itulah seniman yang bagus. Lebih dikenal karyanya daripada namanya. Padahal gue bercanda, gue juga pengen terkenal sebenarnya. Nah, gue itu kadang-kadang ke bandara tuh ya, gue ke bandara. Di bandara tuh sekarang lagi full capacity. Wah, semua orang tuh susah gitu. Kalau misalnya mau duduk itu nggak ada. Kemarin gue ya, datang gitu ya, semua tempat duduk udah terisi. Ada ibu-ibu duduk, gue berdiri akhirnya. Ibu-ibu duduk, tasnya ikut duduk. Ini tasnya juga ikut pegel, jangan-jangan. Dan gue nggak enak kan orang Indonesia gitu ya. Sebenarnya itu kan hak gue, bukan hak tas itu. Gue tapi nggak enak gitu. Mintanya gue kadang cuma ngasih kode gitu, gak deketin. Belum sadar si kampret gitu kan. Akhirnya gue garuk-garuk gitu, belum sadar. Gue mulai gini-gini, nggak sadar juga. Akhirnya gue stretching gini. Pegel. Belum sadar juga dia kan. Dan orang Indonesia ini, bandaranya keren, maskapainya keren, bisa bayar maskapai yang mahal, tapi kelakuannya tetap sama orang Indonesia. Mau pergi ke luar negeri, tetap bawa kardus, betul nggak? Iya, gue pernah ke Australia, nunggu bagasi gue, ada tas satu,
Tas 2, koper, kardus. Nah, pasti ada orang Indonesia di sini. Kardusnya Indonesia di. Orang Indonesia terdeteksi. Vincent. Nggak apa-apa. Tapi orang Indonesia jangan disalahin, katanya orang Indonesia tuh malas. Enggak loh, orang Indonesia tuh orang yang paling rajin di dunia. Orang Indonesia tuh bahkan kalau mau sahur bangun jam 2 pagi, orang rajin. Ya kan? Rajin kita. Dan bangsa mana di dunia bangun jam 2 pagi, nyetel TV dulu, joget dulu. Terus katanya orang Indonesia tidak disiplin. Enggak. Lu kalau ke Singapura ada aturan nggak boleh makan permen karet. Orang Indonesia kalau ke Singapura ikutan nggak makan permen karet. Artinya orang Indonesia bisa disiplin asal sistemnya benar. Coba lihat di Jakarta. Ada busway, diterobos. Dikasih separator, diterobos. Separator ditinggiin sampai segini, diterobos dari awal. Itu sebenarnya bukan yang salah, itu sebenarnya sistemnya. Gue usul sama Jokowi, sama Ahok, nggak usah pakai separator, cukup garis aja. Tapi ada tulisannya, batas suci. Selamat malam, gue Kevin. Mantap. Luar biasa. Batas suci. Bagus, bagus. Ya. Bener, itu nggak mungkin dilanggar. Nggak akan dilanggar. Lu pernah ke musola, ada yang jagain nggak? Nggak ada. Nggak ada, tetap lu nggak langgar kan? Nggak langgar. Ya gua aja Kristen nggak ngelanggar. Ya lu nggak ke masjid. Aku suka loh, aku udah bahagia loh. Aku udah gak mau lagi sama suami aku jadinya. Sarap. Disaksikan di televisi loh. Bercanda. Edo juga tahu gue bercanda. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya itulah dia. Ayo maju, mari. Nah ini Desta sebagai pemain. Enggak, saya enggak. Susah untuk menjadi seorang stand up komedian. Tapi seperti Desta kan kalian. tadi menang. Menangnya kan abal-abal itu. Oke, baiklah, terima kasih untuk kedua tamu kita pada malam hari ini. Mungkin Bintang. ada kedepannya mungkin ada tour atau rencana bikin konser besar. Oh baru selesai sih tur gua keliling Indonesia, baru selesai bulan April. Bareng Panji, bukan? Enggak sendiri. Oh, sendiri. Tahun depan gua akan mulai tur lagi. Setiap tahun gua tur. Lancar dan sukses buat turnya. Kalau Bintang? Paling syuting Comic Cat yang season 2 aja. Oh, ada Ada, dua ya. ya? Main Oh, film. menyusul kesuksesan yang pertama ya. Amin. 1,7 juta penonton. Ya, rekor Luar tahun ini. biasa, rekor ya. Hesti mungkin yang mau disampaikan? Saya kalau mau ada yang disampaikan langsung aja tweet ke kita di @tunaccio_net. Instagram kita juga bisa dicek di tunaccio_net. Subscribe langsung di YouTube Tunaccio.net. Kalau ketinggalan acara-acara Tunaccio sebelumnya langsung subscribe aja di YouTube, oke? Itu ngapain itu? Ben. Oh, main Oh, band. jadi inget yang dulu, bro. Aduh, saya jadi pengen main drum juga. Selamat sampai dengan Jumat jam 10 malam. Saksikan terus Tonight Show. Selamat malam.